Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Vera Duyana, BP 19010013. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, yaitu tujuan dari laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan komponen laporan keuangan. Nah, pertama kita bahas itu dulu, apa sih tujuan laporan keuangan itu? Tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan putusan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis laporan keuangan menurut PSAK 1 Revisi 2013. Yaitu kita mempunyai 5 jenis laporan keuangan. Nah, pertama ada laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi perusahaan yaitu menghasilkan suatu barang dan jasa dalam proses penjualan dalam segi periode. Isi dari laporan laba rugi terdiri dari pendapatan atau penjualan, biaya harga pokok penjualan, biaya administrasi perusahaan, penghasilan, dan beban-beban lainnya. Kemudian, ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai besarnya saldo modal perusahaan pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih operasi. Selanjutnya, ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan perputaran penggunaan kas perusahaan yang digolongkan ke dalam arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kemudian ada laporan neraca. Laporan neraca yang digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa besar aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, merupakan penjelasan dari laporan neraca, laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan, serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang komponen laporan keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya seperiode. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Dan yang keempat, laporan arus kas selama periode. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi seperti akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Dan yang keenam, informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagai mana ditentukan dalam program 38 dan 38A. Selanjutnya, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D.